Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya yang telah hadir pada diskusi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Titi Suci Yulandari dengan NIM 126 dari kelas PPC 2022. Pada hari ini, saya akan memandu presentasi pada hari ini. Sebelum melanjutkan sesi selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diskusi pada hari ini mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya sesi presentasi yang akan disampaikan oleh Roseliana dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roseliana Eva Julia dengan NIM 220302041102 dari kelas PPC 2022. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar korupsi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Korupsi di Indonesia merupakan perilaku yang sudah membudaya, dan fenomena ini umum dijumpai di masyarakat. Keprihatinan muncul karena perilaku korupsi ditemukan baik di lembaga pemerintah maupun swasta, serta melibatkan pimpinan lembaga yang menjadi role model bagi generasi muda. Perilaku korupsi dapat menyebar bagaikan metastatis pada sel kanker yang menyebar dengan dahsyat dan bisa mengikat sel-sel tubuh lainnya. Hal ini menurut Adi Susanto 2013. Dengan kata lain, korupsi dapat menulari dan mempengaruhi orang lain maupun sistem dengan tersembunyi, menyebar dan berkembang biak tidak terkecuali di kalangan orang muda. Upaya yang telah ditempuh dalam mengurangi kasus korupsi adalah melalui aspek hukum. Namun, upaya preventif melalui aspek pendidikan yang mampu membongkar budaya korupsi belum banyak diterapkan. Dengan begitu, peran pendidikan anti korupsi sangat penting dan merupakan upaya preventif dalam membangun kesadaran dan integritas diri generasi muda terhadap perilaku koruptif. Di sini masalah yang akan kami bahas yaitu tentang pengertian korupsi, faktor penyebab korupsi, bahaya korupsi, strategi pemberantasan korupsi, pendidikan anti korupsi, dan pelaporan tindak pidana korupsi. Pembahasan pertama, kata korupsi merupakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Secara etimologi, berasal dari bahasa Latin corrupere, corruption, atau corruptus, yang bermakna menghancurkan. Sedangkan secara terminologi, korupsi artinya menerima uang sogok, penyelewengan uang atau barang milik perusahaan atau negara. Menerima uang dengan menggunakan jabatan atau kepentingan pribadi. Secara umum, perbuatan korupsi sendiri selalu mengandung unsur penyelewengan atau dishonest, ketidakjujuran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelewengan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme disebutkan bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana korupsi. Faktor penyebab korupsi dapat dilihat berdasarkan faktor internal maupun faktor eksternal.
eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, antara lain perilaku individu, yaitu sifat tamak dari manusia. Kemudian ada moral yang kurang kuat terhadap godaan, gaya hidup konsumtif, tidak mau atau malas bekerja, dan aspek sosial masyarakat. Kemudian untuk faktor eksternal antara lain aspek budaya, yaitu di mana masyarakat sudah menganggap biasa terhadap tindakan korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, dan juga aspek organisasi. Adapun faktor-faktor yang mendasari penyebab korupsi di Indonesia yaitu, yang pertama penegakan hukum tidak konsisten di mana sifat sementara yang selalu berubah setiap bergantinya suatu pemerintahan. Yang kedua, langkah anti korupsi, sistem dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas. Kemudian ada budaya memberi upeti, imbalan jasa, dan hadiah. Selanjutnya, konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi saat tertangkap bila menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. Selanjutnya ada budaya permisif atau serba membolehkan. Tidak mau tahu, menganggap biasa bila sering terjadi, tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi. Dan yang terakhir, gagalnya pendidikan agama dan juga etika. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga, yaitu bahaya korupsi terhadap individu dan masyarakat, yaitu berdampak negatif terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka akan menimbulkan iklim ketamakan. Selain itu, korupsi juga dapat mengakibatkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu. Selanjutnya ada bahaya korupsi terhadap generasi muda, yaitu rusaknya sikap moral dan karakter generasi muda sehingga mengakibatkan pribadinya terbiasa dengan sikap tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada bahaya korupsi terhadap politik, yaitu dapat mengakibatkan lahirnya pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik, sehingga masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah maupun pemimpin. Akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas pemerintah. Selanjutnya yaitu ada bahaya korupsi pada tatanan perekonomian, yaitu di sini ada perekonomian mikro dan juga ada perekonomian makro. Untuk bahaya korupsi pada tatanan perekonomian mikro yaitu menurunnya kualitas taraf hidup masyarakat, sulitnya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi, meningginya pula pengeluaran masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat semakin buruk, dan menurunnya kinerja sektor produksi, distribusi, dan industri. Untuk bahaya korupsi pada tatanan perekonomian makro, yaitu merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional, semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendahnya kinerja investasi nasional, nilai tukar mata uang rupiah merosot, dan semakin rendahnya kinerja perbankan nasional. Kemudian ada partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali upaya-upaya pemerintah melalui KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan aparat hukum lainnya. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi martil bagi para pelaku tindak KKN. Adapun tugas KPK adalah sebagai berikut. Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi, mendorong pemerintah melakukan reformasi public sector dengan mewujudkan good governance, membangun kepercayaan masyarakat, mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar, memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi. Selanjutnya, strategi pemberantasan korupsi dalam memberantas korupsi di Indonesia antara lain sebagai berikut, yaitu mendesain ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah, meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi, penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi. Untuk pembahasan yang kelima yaitu
Peran serta mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi akan maksimal jika mahasiswa dapat memahami pengetahuan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya, serta mampu menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya. Anti korupsi merupakan semua tindakan yang melawan, memberantas, menentang, dan mencegah korupsi. Sementara pendidikan anti korupsi merupakan upaya memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada peserta didik agar berperilaku anti korupsi. Pendekatan budaya dapat dilakukan untuk mendorong pendidikan anti korupsi, yaitu dengan membangun dan memperkuat sikap anti korupsi individu melalui pendidikan. Tetapi pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat hasilnya. Namun hasilnya akan berdampak jangka panjang atau long lasting. Tujuan membangun karakter anti korupsi pada mahasiswa sendiri yaitu mencegah orang lain untuk tidak korupsi, mencegah diri sendiri untuk tidak korupsi, dan mampu mengenali dan memahami korupsi. Selanjutnya, nilai-nilai yang dapat ditanamkan melalui pendidikan anti korupsi yaitu sebagai berikut, yaitu nilai kepedulian, kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, kesederhanaan, tanggung jawab, keberanian, kerja keras, dan keadilan. Untuk pembahasan yang keenam, keberhasilan KPK dalam menangkap koruptor ternyata merupakan hasil dari peran serta dan kepedulian masyarakat dalam melapor kasus korupsi yang terjadi di sekitarnya. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada KPK melalui surat, datang secara langsung, atau melalui KPK Whistleblower System atau KWS. Melalui fasilitas ini, kerahasiaan pelapor dijamin dari kemungkinan terungkapnya identitas kepada kesimpulan dari penjelasan saya yaitu korupsi merupakan suatu tindakan yang memperkaya diri dan secara langsung merugikan negara atau perekonomian. Faktor penyebab korupsi dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dalam upaya memberantas korupsi, diperlukan partisipasi dan dukungan dari masyarakat untuk mendorong upaya-upaya pemerintah melalui KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dan aparat hukum lainnya. Selain itu, sebagai agen of change, mahasiswa berperan penting dalam upaya pemberantasan korupsi dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya, serta dapat mencegah dirinya sendiri maupun orang lain untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Berikut adalah daftar rujukan yang saya gunakan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan. Setelah mendengarkan penjelasan materi yang telah disampaikan, apakah ada yang perlu ditanyakan, teman-teman? Silakan menggunakan fitur raise hand atau pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Ya, Dewi, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya, saya Dewi Rasaulan dengan NIM akhir 100. Menurut pendapat Anda, bagaimana cara yang paling efektif dalam menghapus korupsi yang sudah melekat di Indonesia ini? Dan apakah di Indonesia sendiri sudah memiliki sanksi yang tegas untuk menurunkan angka korupsinya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Rose, apakah perlu waktu untuk menjawab atau langsung dijawab? Ditampung dulu pertanyaannya. Oke, baik. Lalu, Aulia Eka Indri, silakan membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin bertanya, bagaimana pendapat Anda mengenai mantan narapidana korupsi yang masih diberi kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Veronica, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Veronica Anggreni dengan NIM 119. Izin bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang menghukum mati koruptor seperti yang terjadi di negara Vietnam dan Iran? Lalu bagaimana jika hukuman mati pada koruptor diterapkan di Indonesia? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi, teman-teman? Baik, Roseliana, apakah perlu waktu untuk menjawab? Ya, mohon waktunya, moderator. Herviana, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya kepada pemateri. Jadi, pertanyaan saya adalah, apakah kerjasama internasional dapat membantu dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi? Jika iya, berikan penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang bertanya di kolom komentar, Nur Musamatun. Izin bertanya, perkenalkan saya Nur Musamatun Hakimiyah dengan NIM 120. Pertanyaannya, apakah korupsi bisa disamakan dengan pencurian? Sekian, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Aulia? Mohon izin untuk moderator menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ya, silakan. Baik, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi, yaitu menurut pendapat Anda bagaimana cara yang paling efektif dalam menghapus korupsi yang sudah melekat di Indonesia? Dan apakah di Indonesia sendiri sudah memiliki sanksi yang tegas untuk menurunkan angka korupsi? Jika iya, bisa diberikan data sebagai pendukungnya. Jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa tindak pidana korupsi sudah melekat di Indonesia, bahkan dianggap wajar untuk terjadi. Berdasarkan pendapat saya, upaya preventif melalui pendidikan sangat mampu untuk membongkar budaya korupsi itu sendiri, karena dapat membangun kesadaran dan integritas diri generasi muda terhadap perilaku koruptif. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan anti korupsi, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada PPT sebelumnya. Indonesia memiliki sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi berupa hukuman seumur hidup, hukuman denda, bahkan hukuman pengganti. Hakim juga pernah mencabut hak politik bagi terpidana korupsi. Namun ternyata hukuman ini tidak membuat jera. Masih banyak pelaku korupsi yang melakukan tindakan korupsi di Indonesia. Menurut ahli hukum pidana Universitas Indonesia, yaitu Bapak Ganjar Laksmana Bonapapa,
mengatakan bahwa penerapan biaya sosial korupsi sebagai hukuman finansial dalam kasus korupsi merupakan cara yang cukup efektif dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Dengan begitu, tidak ada lagi pelaku korupsi yang bisa hidup mewah dari hasil kejahatannya selepas dari penjara. Membebankan biaya sosial korupsi kepada koruptor tidak hanya diharapkan bisa mengganti kerugian negara, tapi juga mengembalikan rasa keadilan di tengah masyarakat. Untuk Dewi, apakah dapat diterima? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu dari Aulia Eka Indriani, bagaimana pendapat Anda mengenai mantan narapidana korupsi yang masih diperbolehkan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif? Menurut saya, hal ini tidak dibenarkan karena selaras dengan pernyataan dari MK yang melarang mantan koruptor mencalonkan diri hingga 5 tahun setelah keluar dari penjara. Mahkamah Konstitusi ini mengatakan bahwa mantan koruptor dilarang untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama 5 tahun setelah keluar dari penjara, tercermin dalam putusan nomor 87 PUU tahun 2022. Untuk Aulia Eka Indriani, apakah dapat diterima? Baik, sudah bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Veronica, yaitu bagaimana pendapat Anda tentang hukuman mati koruptor seperti yang terjadi di negara Vietnam dan Iran? Lalu bagaimana jika hukuman mati pada koruptor diterapkan di Indonesia? Untuk memerangi korupsi yang terjadi di masing-masing negara, tentunya setiap pemerintah pasti memiliki aturannya masing-masing, mulai dari hukuman penjara hingga hukuman mati, seperti yang terjadi di negara Vietnam dan Iran. Hal ini tentunya dilakukan untuk menangani kejahatan yang melibatkan korupsi keuangan yang berpotensi besar untuk merugikan negara dan juga rakyat. Pada dasarnya, hukum mati bagi koruptor di Indonesia sendiri sebenarnya telah diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hanya saja sampai saat ini belum terdapat koruptor yang benar-benar divonis hukuman mati oleh pengadilan. Menurut hukum Indonesia yang masih ada, pidana mati berlaku untuk dijadikan sebagai ancaman bagi pelaku korupsi, baik untuk tindak pidana umum maupun khusus. Namun, hukuman mati sendiri masih dapat dijatuhkan apabila tindak pidana dilakukan ketika negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam, mengulang tindak pidana korupsi, atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati masih bisa diterapkan di Indonesia apabila pelaku korupsi mengulangi kembali tindakannya untuk melakukan tindak korupsi. Untuk Veronica, apakah dapat diterima? Dapat diterima. Terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya, pertanyaan dari Erviana, apakah kerjasama internasional dapat membantu dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi? Jika iya, berikan penjelasannya. Menurut saya, kerjasama internasional itu sangat membantu dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPK juga berwenang untuk melakukan kerjasama internasional. Kerjasama internasional KPK terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kerjasama dalam bidang pencegahan, peningkatan kapasitas, dan penindakan. Kerjasama dalam bidang pencegahan dilakukan untuk tujuan tukar-menukar informasi terkait metode, pendekatan, dan praktik baik pencegahan korupsi. Kerjasama di bidang peningkatan kapasitas, baik secara kelembagaan maupun sumber daya manusia, dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain seperti penyelenggaraan seminar atau konferensi internasional, program pelatihan bersama, dan program magang di lembaga anti korupsi negara lain. Selanjutnya, kerjasama dalam bidang penindakan dilakukan untuk bertukar penanganan kasus, pertukaran pengetahuan mengenai modus operandi yang digunakan oleh pelaku korupsi, penggunaan teknologi informasi, dan berbagai metode baru lainnya seperti forensik digital, forensik akuntansi, dan bantuan terhadap upaya hukum lainnya dalam mendukung penyidikan dan penuntutan kasus korupsi. Untuk Alfiana, apakah dapat diterima? Bisa diterima. Terima kasih materi. Sama-sama. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu dari Nur Musamatun, apakah korupsi bisa disamakan dengan pencuri? Jawaban saya yaitu korupsi dapat dikatakan sebagai pencuri jelas, namun tindak pidana pencurian yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dalam pasal 362 KUHP mengatakan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Sementara setiap orang yang secara sadar melakukan hukum melalui untuk memperkaya diri atau orang lain dapat merugikan perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Dengan ini dapat dikatakan bahwa korupsi ini lebih dari seorang pencuri karena korupsi ini dapat merugikan suatu negara bahkan rakyat karena di mana seseorang melakukan tindakan korupsi akan merugikan negara dan untuk menutup kerugian itu negara menuntut rakyat untuk membayar pajak. Jadi tindakan korupsi ini bisa dikatakan sebagai pencuri tingkat tinggi karena sangat-sangat merugikan negara dan juga rakyat. Untuk Nur Musamatun, apakah dapat diterima? Sudah dapat diterima. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemateri yang sudah menjawab pertanyaan teman-teman dengan sangat baik. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi kali ini. Dapat disimpulkan dari sesi diskusi yang telah dilakukan bahwa hukuman mati bagi koruptor menjadi topik yang kontroversial dan memicu debat di seluruh dunia. Di Indonesia, sanksi tegas terhadap korupsi telah diterapkan tetapi masih belum cukup efektif dalam menurunkan angka korupsi yang tinggi. Korupsi dan pencurian adalah kejahatan yang berbeda, meskipun keduanya melibatkan pengambilan atau penggelapan uang atau barang yang tidak sah. Kerjasama internasional dapat membantu dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Maka dari itu, partisipasi dan dukungan masyarakat serta peran mahasiswa sebagai agen perubahan
sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya dan mencegah orang lain untuk melakukan tindak korupsi. Selain itu, pemperbolehan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dapat memicu kontroversi dan protes dari masyarakat karena dapat dianggap sebagai pemberian kesempatan kedua yang tidak adil bagi orang yang telah melakukan tindakan kriminal. Di sisi lain, beberapa pihak berpendapat bahwa setelah menjalani hukuman, seseorang memiliki hak yang sama dengan orang lain yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum dan bergabung dalam dunia politik. Namun penting untuk menekankan bahwa integrasi dan kepercayaan publik harus dijaga dalam proses pemilihan umum, dan calon yang memiliki rekam jejak kriminal harus dipertimbangkan dengan hati-hati sebelum dipilih. Sekian dari saya. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kekurangan yang saya perbuat. Marilah kita memberi aplaus untuk pemateri yang sudah membawakan materi dengan sangat baik. Sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.